Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Miss Maya akan menjelaskan kepada kalian tentang kenampakan alam di Indonesia. Nah, nanti dari kenampakan alam di Indonesia ini, kalian juga bisa mengetahui kira-kira pekerjaan apa saja yang ada di sekitar bentang alam tersebut dan juga mengapa. Ya. Oke. Yang pertama kita bahas dulu tentang apa itu kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Kenampakan alam juga sering disebut sebagai bentang alam. Ingat ya nak, bentang alam atau kenampakan alam itu terjadi secara alami, ya, tanpa campur tangan manusia. Jadi dengan sendirinya terbentuk. Oke. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam di wilayah daratan dan juga kenampakan alam di wilayah perairan. Oke, kita bahas dulu kenampakan alam yang di wilayah daratan ya. Yang pertama ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, lahan pertanian atau perkebunan yang cocok di suhu panas seperti kelapa dan tebu, serta juga dapat dimanfaatkan sebagai peternakan dan lahan industri. Nah, Kota Bekasi tempat kita tinggal termasuk ke dalam dataran rendah, sehingga kalau kalian perhatikan ada beberapa contoh lahan industri di sekitar Kota Bekasi. Dan juga kalau kalian ketahui di Kota Bekasi juga masih ada ya lahan-lahan pertanian walaupun jumlahnya tidak lagi banyak. Nah, bidang pekerjaan yang ada di dataran rendah itu ada petani, peternak, dan juga pegawai. Di sini misalnya ada contoh gambar pabrik, di mana di dalam pabrik otomatis ada bidang pekerjaan yaitu pegawai, dan juga ini adalah sebuah desa di dataran rendah yang mana akan menanam padi misalnya. Nah, padi itu kalau kalian ketahui membutuhkan uap air yang cukup banyak sehingga suhu udara dataran rendah yang cenderung lebih hangat atau panas ya itu lebih cocok untuk tempat hidupnya padi gitu. Next, ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki dataran luas dan datar yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan air laut. Udara di daerah dataran tinggi ini sejuk dan dingin. Banyak juga dimanfaatkan untuk tempat wisata, lahan perkebunan tanaman industri, misalnya bunga, sayuran, teh, kopi, kina, dan sebagainya. Nah, dari sini kalian cukup paham ya bedanya dataran tinggi dan dataran rendah. Kalau dataran tinggi otomatis udaranya cenderung lebih sejuk dan dingin. Cocok banget nih untuk tempat wisata, misalnya apa? Seperti daerah puncak, ya. Kalian bisa lihat daripada gambar nih. Ada perkebunan teh dan juga ada petani perkebunan yang sedang memanen kentang, ya. Kalau di sini dataran tinggi, bidang pekerjaan yang bisa kalian temui ya tadi yang sudah Miss May jelaskan, ada petani perkebunan dan juga penyedia jasa wisata. Nah, penyedia jasa wisata ini artinya bisa jadi pemilik penginapan, lalu juga pemilik atau penyewa alat-alat hiburan atau rekreasi. Misalnya kalian mau para layang, harus ada alat yang disewakan dulu, dan juga pemandu wisata, ya. Yang ketiga ada gunung. Gunung merupakan wilayah yang menonjol di atas sehingga nampak lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya. Gunung terbagi menjadi dua macam, yaitu gunung aktif atau yang masih bisa meletus dan gunung tidak aktif. Kalau gunung tidak aktif ini artinya memang sudah tidak dapat meletus lagi atau memang tidak aktif sedari dulu ya. Daerah gunung memiliki ketinggian mulai dari 1000 meter di atas permukaan air laut bahkan lebih.
contoh gunung di Indonesia adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara, dan Gunung Leser di Aceh. Nah, ini Miss Mayang punya satu gambar contoh gambar Gunung Merapi di Jawa Tengah. Nah, yang mesti kalian ketahui kalau misalnya daerah gunung ini jarang banget ada orang yang bermukim atau tinggal di gunungnya ya. Tapi kalau di kaki gunung mungkin masih ada. Biasanya kalau gunung yang aktif ya, contohnya seperti Gunung Merapi, daerah atasnya itu tandus atau kering, tidak dapat ditanami oleh tumbuhan karena seringnya meletus dan mengeluarkan lava membuat tanaman yang hidup di sekitar gunung tersebut mati. Tapi jika gunung yang tidak aktif biasanya akan cenderung lebih banyak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan ya. Yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang dengan mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Udara di pegunungan sangat sejuk dan segar, sehingga cocok untuk dijadikan tempat wisata alam dan menjadi tempat tumbuh hutan. Dapat digunakan untuk perkebunan sayuran, bunga, dan tanaman industri seperti biji kopi, pinus, dan stroberi. Nah, bedanya gunung sama pegunungan apa? Ayo di sini ada yang tahu nggak? Betul, kalau gunung jumlahnya tunggal atau hanya satu, sedangkan jika pegunungan jumlahnya majemuk atau banyak ya. Ini adalah contoh pegunungan. Jadi bukan berarti kita bisa menanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan di atas gunungnya, tapi kita juga dapat memanfaatkan lereng atau di bagian bawahnya, di kaki gunungnya ya. Bisa juga sih di atas pegunungannya, tapi biasanya akses jalan ke atasnya itu akan lebih sulit ketika kalian harus menanam tumbuh-tumbuhan di atas gunung gitu. Nah, ini adalah contoh gunung kapur ya. Biasanya kalau gunung kapur ini akan ditambang, diambil kapurnya dan dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Oke? Nah, Miss Mayang punya kuis untuk kalian. Silakan kalian cari tahu mengenai kenampakan alam di wilayah perairan Indonesia beserta dengan manfaatnya. Tadi kan Miss Mayang udah menjelaskan tentang di wilayah daratannya tuh. Ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Silakan kalian cari tahu tentang wilayah perairan di Indonesianya ya. Kalian bisa memanfaatkan buku paket tema 3 kalian, baik paket maupun LKS. Juga boleh menggunakan internet untuk mencari tahu. Tapi ingat, jangan dari Brainly. Oke? Cukup sekian yang Miss Maya sampaikan. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan kamu. Semoga kita lekas ketemu ya nak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku yang ganteng dan cantik.